Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pekerja PT Bada dan perwira subholding upstream yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Didik Sutrisno dari Departemen Human Capital, Seksi Training. Untuk lebih tepatnya, saya berposisi sebagai Koordinator Non-Production Development atau OMDP. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang LSP Badak LNG yang ada di PT Badak. Untuk teman-teman ketahui ataupun dari perwira subholding upstream, di manakah PT Badak itu? PT Badak itu kita berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang. Saat ini kedudukan dari LSP PT Badak ada di Badak LNG Learning Center di PT Badak LNG Bontang. Apa itu LSP? LSP adalah kelembagaan sertifikasi kompetensi provinsi yang dilisensi oleh otoritas sertifikasi, di mana untuk di Indonesia saat ini yang berwenang adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang mana pembentukan LSP ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004. Sertifikasi profesi itu untuk apa? Sertifikasi profesi memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran, baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja, kompetensi itu harus dipelihara. Tidak hanya pernah kompeten, tetapi harus tetap terus kompeten. Itu yang menjadi dasarnya. Nah, latar belakang apa yang memunculkan adanya LSP Badak LNG? Yang pertama, itu karena pekerja yang mempunyai kualifikasi, yang mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan itu belum tersertifikasi. Yang kedua, peningkatan mutu SDM. Pekerja mitra atau pekerja atau karyawan yang mempunyai kompetensi harus mempunyai pengakuan untuk sumber daya manusianya, mengantisipasi era globalisasi maupun kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, memenuhi standar sertifikasi dari BNSP yang merupakan satu kewajiban bagi setiap perusahaan. Yang keempat, belum ada standarisasi kompetensi industri LNG. Ini mengapa? PT Badak menjadi salah satu perusahaan LNG di Indonesia yang sudah mempunyai sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi. Masih menjadi satu-satunya di industri LNG. Berikutnya yang kelima adalah pengembangan bisnis pelatihan. Ini sangat memungkinkan sekali bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya pekerja, sehingga kita bisa meningkatkan lagi kompetensinya maupun mengukur kompetensinya untuk kebutuhan tiap pekerjanya. Nah, ini kita lihat timeline maupun bagaimana prosesnya LSP Badak LNG yang ada di PT Badak kita, sehingga kita mempunyai satu LSP di bidang industri LNG. Mulai dari tahun 2015, di bulan September Oktober kita melakukan pembuatan SKK. SKK itu adalah standar kompetensi khusus. Karena kita di bidang LNG baru satu-satunya, maka perlu kompetensi yang khusus. Kemudian sertifikasi asesor, pembuatan skema, dan pada akhirnya tahun 2016 di bulan April kita mendapatkan lisensi dari Badan Standarisasi Nasional Profesi dengan keluarnya lisensi BNSP LSP 4161D. Inilah kita sudah berhak melakukan uji kompetensi bagi karyawan-karyawan kita yang ada di PT Badak dalam menjamin pengoperasian kilang secara aman, handal, dan terpercaya. Apa yang menjadi visi dan misi dari LSP? Akan kami jelaskan. Yang menjadi visinya, menjadi lembaga sertifikasi profesi yang kredibel, serta mendapat pengakuan secara nasional untuk proses kompetensi sumber daya manusia
di lingkungan PT Badak maupun mitra pemasok kerja dan jejaring perusahaan dengan memberikan pelayanan dan pengelolaan sertifikasi kompetensi. Ini yang menjadi visi kami, visi LSP PT Badak, sehingga kami bisa bermanfaat bagi lingkungan jejaring kita, bagi karyawan kita maupun bagi mitra-mitra kita. Misinya, yang pertama, memberikan pelayanan sertifikasi kompetensi yang mengutamakan mutu. Ini benar bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi kami selalu menggunakan SOP dan menjamin bahwa sertifikasi itu benar-benar dilakukan secara adil, fair, dan terukur. Kemudian, kedua, mendorong tersedianya tenaga yang kompeten, profesional, dan kompetitif. Dari hasil kompetensi, dari hasil sertifikasi ini bisa menjamin bahwa pekerja yang dibutuhkan akan sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Yang ketiga, mengembangkan standar kompetensi di bidang produksi LNG. Tidak menutup kemungkinan setiap ada perubahan ataupun menjadi peralatan baru maupun proses produksi baru akan kita kembangkan untuk mengikuti perubahan maupun mengikuti standar operasi yang baru sehingga tetap menjamin operasional akan berjalan dengan aman, efisien, dan terukur. Yang keempat, mengembangkan memelihara skema sertifikasi di perusahaan sesuai dengan profil klaster kompetensi jabatan. Ini memang setiap kompetensi, di setiap keahlian membutuhkan hal-hal yang khusus, membutuhkan suatu dimensi yang khusus, maka itu akan tetap dipelihara dan terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan industri yang ada maupun peralatan-peralatan yang baru. Yang kelima, memelihara, mengembangkan tenaga asesor. Kita punya asesor-asesor yang kompeten di bidangnya. Kita mempunyai asesor-asesor yang ahli, betul-betul terampil di dalam menguasai satu bidang pekerjaan yang ditentukan untuk kompetensi tertentu. Yang keenam, mengembangkan materi uji kompetensi. Ini terkait dengan perubahan-perubahan standar operasional, terkait dengan peralatan baru maupun dengan standar operasi dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, menyediakan tempat uji kompetensi yang terverifikasi. Tempat uji kompetensi ini sangat penting. Ini kenapa kita gunakan sebagai tempat praktik, tempat melihat, tempat menguji, dan tempat memverifikasi apakah benar-benar pekerja tersebut menguasai bidang yang dikompetensikan maupun menjadi satu ukuran bahwa kita tersedia tempat untuk menguji, tempat untuk praktek bagi pekerja-pekerja kita. Inilah yang menjadi misi-misi bagi LSP PT Badak LNG. Nah, sekarang apa manfaatnya sertifikasi itu? Manfaatnya bisa kita tinjau dari 3 hal. Yang pertama bagi industri, kedua bagi pekerja, yang ketiga dari sisi training maupun dari sisi pelatihan. Apa saja yang bisa kita gunakan atau kita ukur sebagai manfaat yang bisa kita ambil. Untuk dunia industri kita akan mempunyai tenaga kerja yang terampil karena sudah tersertifikasi, benar-benar kompeten di bidang yang dikuasainya. Kemudian tenaga kerja menjadi kompeten, bisa kita jadikan basis kompetensi ini. Bahwa seorang pekerja harus menguasai, punya sertifikasi, ada pengakuannya, seperti itu. Yang ketiga, pengembangan karir tenaga kerja. Kita bisa gunakan LSP maupun sertifikasi ini untuk mengembangkan profil tenaga kerja maupun eksposur tenaga kerja yang sudah mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu. Bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita ukur, bisa kita analisa. Yang ketiga, komitmen terhadap kualitas. Ini tentu saja kualitas akan bisa dihasilkan oleh personil-personil yang kompeten, personil-personil yang tersertifikasi, personil-personil yang mempunyai keterampilan-keterampilan khusus yang diakui. Ini manfaat dari sisi industri. Manfaat dari sisi pekerja banyak. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan pekerja itu percaya diri. Saya ini bisa mempunyai pengetahuan yang sudah diakuin. Kemudian pengakuan, memiliki pengakuan kompetensi. Tidak hanya mengatakan saya bisa, tetapi kita punya buktinya. Kemudian daya saing, kita bisa meningkatkan daya saing kita di antara pekerja-pekerja untuk memenuhi kebutuhan skala nasional ataupun internasional.
Itu sangat memungkinkan. Kemudian saya memenuhi regulasi, memenuhi peraturan yang dipersyaratkan oleh lembaga yang berkompeten. Dari sisi training atau dari sisi pelatihan, sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, membantu memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan industri. Dengan adanya kompetensi, dengan adanya sertifikasi, maka kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja itu akan bisa dipenuhi dan akan menjamin kesesuaiannya. Yang ketiga, membantu tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Dari sini kita bisa lihat kompetensi masing-masing pekerja apakah perlu ditingkatkan ataukah perlu ini mendapatkan pelatihan lagi setelah kita ukur dengan kompetensi maupun dari sertifikasi tadi. Keempat, ketiga, membantu lembaga training dalam sistem assessment. Ini sangat memungkinkan. Di PT Badak sendiri, LSP ini digunakan menjadi salah satu tool yang kita gunakan sebagai alat untuk menentukan kelulusan maupun usulan kenaikan golongan bagi pekerja. Ini sangat membantu, karena setiap kenaikan golongan memerlukan kompetensi. Kita bisa tingkatkan kompetensinya, itu bisa kita ukur, bisa kita uji. Yang keempat, membantu memastikan kesesuaian diklat. Ini artinya apa? Dengan melihat kompetensinya, maka apakah ada kekurangan, apakah ada kesesuaian, ketidaksesuaian khusus maupun metriknya, maupun pelatihannya, akan kita bisa lakukan atau kita akan bisa review untuk selanjutnya. Ini yang menjadi keuntungan atau manfaat bagi training atau pelatihan. Nah, sekarang apa saja yang sudah dipunyai atau dimiliki oleh LSP PT Badak? Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah daftar skema proses. Apa tuh skema itu? Skema ini adalah salah satu tool atau katakanlah profesi atau keterampilan yang akan diukur, keterampilan yang akan diuji. Intinya seperti itu. Skemanya itu apa aja? Yang pertama ada pengoperasian purification unit. Yang kedua pengoperasian dehydration mercury removal unit. Yang ketiga pengoperasian fractionation unit. Yang keempat pengoperasian komponen refrigeran, 5 pengoperasian liquefaction unit, dan 6 pengoperasian propan refrigerant unit. Ini adalah bidang-bidang kompetensi yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang bekerja di lingkungan operation khususnya untuk proses pembuatan LNG. Sehingga dengan menguasai 5 atau 6 skema ini, maka pekerja sudah dipastikan bahwa pekerja itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang operator untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Ini untuk proses. Kemudian untuk skema utilities, sama. Utilities itu kita mempunyai 9 skema assessment atau skema sertifikasi yang masing-masing operator, masing-masing pekerja harus menguasainya. Yang pertama, pengoperasian community water treatment plan. Pengoperasian water treatment plan, plan 36. Ini berbeda. Yang untuk plan 48, ini kita gunakan untuk memenuhi operasional di community. Kemudian operasi treatment 36, ini untuk operasional di pabrik maupun di plant. Kemudian pengoperasian cooling water intake di plan 36. Pengoperasian community water plan di 49. Ini sama, 48 dan 49 ini sama, cuma memang berbeda. Keahliannya harus berbeda, maka ada kompetensi yang berbeda. Yang kelima, pengoperasian air compressor plan 35. Pengoperasian power generation, steam generation, pengolahan air limbah, dan pengoperasian nitrogen plant. Ini yang menjadi bidang kompetensi di unit ataupun di seksi utilities. Berikutnya, skema pengoperasian LPG loading dock. Kita ada 5 pengoperasian. Yang pertama pengoperasian LNG isotank plan 26. Isotank plan 26 ini kita ada kerjasama, kita ada mitra, ada jejaring kami yaitu rekan-rekan kami dari Pertagas yang mengoperasikan. Maka rekan-rekan kami dari Pertagas juga mendapatkan sertifikasi maupun uji kompetensi tentang pengisian LNG isotank. Yang kedua, pengoperasian relief blowdown dan sistem facilities di plan 19. Ini terkait dengan blowdown system maupun sistem pengaman di area kilang. Yang ketiga, pengoperasian LPG loading dock. Ini untuk loading dan unloading LPG. Keempat, pengoperasian
LNG storage tank dan BOG kompresor ini terkait manajemen level, terkait dengan pengoperasian boil off gas dan sebagainya. Yang kelima, pengoperasian LPG storage tank atau reliquefaction unit plan 17. Ini yang kita punya untuk pengoperasian di storage and loading. Berikutnya adalah daftar skema untuk fire and safety. Kami mempunyai 9 skema yang kita gunakan sebagai alat ukur untuk penguasaan peralatan maupun program-program di fire safety. Yang pertama, pengoperasian peralatan pemadam kebakaran bergerak, penggunaan self-contained breathing apparatus, inspeksi keselamatan kesehatan kerja, evaluasi keselamatan kesehatan kerja, inspeksi peralatan pemadam dan deteksi kebakaran, pengoperasian fixed fire protection, pelaksanaan pemadaman kebakaran hidrokarbon, penanggulangan tumpahan kebakaran LNG, dan pengoperasian peralatan rescue. Ini yang mencakup skema di seksi fire and safety. Berikutnya skema untuk listrik. Ini untuk electric section. Kita punya peliharaan perawatan transformer, pemeliharaan grounding system, pemeliharaan dan perawatan HVAC, pemeliharaan UPS dan baterai, pemeliharaan perawatan motor listrik, pemeliharaan perawatan switchgear atau MCC, Motor Control Center. Ini untuk skema instrumen, kita mempunyai 5 skema. Pemeliharaan control valve, instrumentasi analyzer, pemeliharaan instrumentasi dasar kilang, peralatan fire and gas system control, kemudian pemeliharaan switch. Untuk skema machinery heavy equipment, kita punya 3 skema. Pelaksanaan program preventive maintenance untuk peralatan marine boat, penggunaan alat ukur presisi, pelaksanaan overhaul pompa sentrifugal jenis overhang. Ini punya machinery heavy equipment. Kemudian daftar skema station equipment dan construction. Kita punya pelaksanaan pekerjaan fiberglass, perawatan peralatan loading arm, pelaksanaan pekerjaan insulation. Untuk maintenance planning dan warehouse, kita punya perencanaan penyusunan anggaran pemeliharaan peralatan kilang, perencanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan mechanical, pengelolaan stok material. Ini skema yang kita punyai untuk seksi stationary equipment dan maintenance planning and warehouse. Kemudian untuk laboratory dan environment control, kita punya 7 skema. Yang pertama, tenaga penguji laboratorium kimia tingkat dasar, pengambilan contoh analisa LPG, pengambilan contoh dan pengujian LNG, menerapkan teknis analis kromatografi gas, melakukan analisis moisture dalam sampel, melakukan analisis MDA, dan pengambilan contoh analisis komposisi gas LNG dalam produk. Ini yang kita gunakan sebagai skema yang kita ujikan atau kita dapatkan sertifikasi bagi pekerja-pekerja PT Badak. Nah, untuk menunjang semua skema tadi, kita punya tempat uji kompetensi seperti yang sudah kita jelaskan. Bagaimana kompetensi itu bisa memang kita ukur, bisa kita laksanakan secara fair, dan benar-benar kita lakukan. Kita punya yang pertama proses train. Kita punya proses train yang bisa kita gunakan sebagai tempat uji kompetensi. Kemudian utilities, laboratory environment control, kemudian electric maintenance, machinery heavy equipment, stationary dan storage loading, maupun instrumen maintenance. Kita semua punya tempat uji kompetensi yang sesuai dengan skema yang akan diujikan. Nah, ini Bapak-bapak dan para pekerja PT Badak dan para perwira subholding upstream. Ini adalah gambaran para pekerja PT Badak yang sudah mengambil sertifikasi. Untuk fire safety ada 19 orang, laboratori 32, sampai proses train itu ada 101 orang, utilities ada 123 orang. Artinya ini adalah jumlah sertifikasi dari skema-skema tadi yang sudah ada. Maka total sampai saat ini itu kita ada untuk internal PT Badak ada 493 skema yang sudah kita keluarkan dari berbagai macam seksi atau departemen terkait.
Kemudian untuk mitra atau jejaring kami punya dari LNG Academy. Perlu Bapak-Bapak ketahui rekan-rekan dan mitra dari subholding Astrim bahwa PT Badak saat ini juga ada program dengan LNG Academy. LNG Academy dengan jurusan yang diambil terkait dengan fractionation unit, maka untuk mahasiswa LNG Academy juga mengambil skema sampai tahun ini sudah tercatat 31 mahasiswa yang mengambil sertifikasi untuk fractionation unit. Untuk Pertagas sebanyak 14 pekerja dari mitra Pertagas, dari teman-teman Pertagas yang mempunyai sertifikasi tentang pengisian LNG isotank di plan 26 seperti yang sudah kami jelaskan. Nah, apa sih sebetulnya muara atau akhir dari suatu sertifikasi? Sertifikasi pada intinya kita ingin mendapatkan skills, knowledge, dan attitude dari pekerja. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan keterampilan, bagaimana mendapatkan pengetahuan, bagaimana mendapatkan perilaku dari seorang pekerja di lingkungan kerjanya, di lingkungan kerjaannya maupun di dalam perusahaan itu. Yang mana ada beberapa kompetensi dimensi yang bisa kita gali, kita dapatkan. Yang pertama task skill, itu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar kerjanya, SOP. Kemudian transfer skill, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Tidak menutup kemungkinan pekerja itu akan dieksposur maupun dipindahkan ke seksi lain. Mereka juga harus mempunyai kompetensi yang berbeda. Maka keterampilannya dia juga harus bisa mentransfer ataupun menggali lagi yang pengetahuan yang baru. Yang ketiga, contingency management skills. Ini keterampilan mengambil tindakan cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaannya. Ini sangat dibutuhkan. Ini sangat perlu sekali bagi seorang pekerja bagaimana mengatasi situasi yang emergensi. Ada hal-hal yang di luar ekspektasinya. Yang keempat, job role environment skill, keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Ini sangat penting. Kita dalam bekerja tidak mungkin kita bekerja sendiri. Tentu ada keterkaitan dengan lingkungan kita, keterkaitan dengan rekan kerja kita. Maka bagaimana kita mempunyai sikap untuk bekerja sama dengan sesama rekan kerja. Yang kelima, task management skill, keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda. Ini menjadi salah satu hal juga yang perlu diukur. Menjadi salah satu hal yang perlu diharapkan dari seorang pekerja yang benar-benar kompeten. Bagaimana kita bisa mengelola berbagai macam tugas dalam satu unit pekerjaan. Mungkin tidak hanya mencatat, mungkin kita harus mengkoordinir, mungkin kita harus berkoordinasi. Itu bagaimana kita bisa mengatur, bisa memanage sehingga tugas-tugas yang ada di lingkungan kerja kita tetap berjalan dengan lancar dan produk yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi maupun spesifikasi yang diinginkan. Itulah rekan-rekan semua PT Badak dan perwira subholding Astrim, apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan LSP, terkait dengan tujuan dan bagaimana hasil akhir yang diharapkan dari sebuah LSP untuk setiap pekerja agar kompetensi pekerja itu menjadi terukur, tetap terpelihara sehingga pada akhirnya produk-produk yang dihasilkan juga akan memenuhi syarat atau memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.